rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penggalan video atau potongan video dari Bapak Menteri Agama yang sedang viral saat ini. Nah, kadang-kadang orang menonton video itu hanya separuh-separuh, sepenggal-sepenggal, dengan dibumbui oleh provokator-provokator tanpa mendengarkan dan melihat keseluruhan video dan tanpa meneliti pembicaraan atau percakapan apa yang ada dalam video itu, hanya sepotong-sepotong. Nah, itulah yang menyebabkan fitnahan-fitnahan atau provokasi-provokasi yang gampang masuk di telinga ataupun pandangan masyarakat kita. Tak ngopi dhisik karo rokokan. Jadi budayakan membaca informasi itu full penuh. Nah, seperti ini. Sudah ada suara korek menuju waktu maghrib, tapi kita lanjutkan sebentar, nggak usah berlama-lama karena sebentar lagi juga maghrib ya. Kita sebagai orang Islam wajib menunaikan ibadah sholat maghrib, karena itu sholat wajib. Jadi usahakan kalau ada informasi itu diambil video sepenuhnya, diteliti, jangan sampai ada berita-berita yang sepotong dan menimbulkan hoak. Nah, dalam video tersebut versi penuh, versi full, Bapak Menteri menyebutkan kata misalkan. Nah, kata misal itu sebenarnya tidak menyamakan. Misalkan kita bertetangga dengan yang punya anjing kanan kiri belakang depan itu menggonggong secara bersamaan, itu hanya sebagai misal. Ya memang, kenapa Bapak Menteri kok menggunakan tamsil anjing bukan burung atau yang lain, kan juga banyak kan binatang yang lain, karena dalam Islam kan anjing itu haram. Memang kesalahannya di situ sih, kenapa harus menggunakan tamsil anjing. Cuma kan tolong kalau melihat informasi itu lihat fullnya, penuhnya, jangan sepotong-potong agar tidak gagal paham. Nah, di sini nggak usah banyak-banyak karena ini waktunya juga mepet. Nah, sebentar lagi azan maghrib, langsung saja ini video full dari pembicaraan Bapak Menteri Agama tersebut. Langsung saja. Sekarang ini Pak, seperti apa Soal aturan azan sekarang? Oh iya, itu kemarin kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid, musola menggunakan toa, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam ya. Tetapi ini harus diatur, tentu saja diatur bagaimana volume speakernya gitu, toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan, bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat.
Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim. Ya, kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Buat kalian yang belum subscribe, alangkah baiknya subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Nah, seperti itu. Nah, dalam video itu Bapak Menteri menyebutkan kata misal, ya kan? Misal. Sebelumnya juga, sebelum ada kata misalnya, kita bertetangga dengan mempunyai tetangga yang ada anjingnya, itu sebelumnya video percakapan itu Bapak Menteri menyebutkan kalau kita atau beliau adalah seorang muslim berdomisili di tempat atau di komplek perumahan non muslim. Nah, sedangkan di lingkungan non muslim itu membunyikan toa dengan bersama-sama 5 kali sehari. Bagaimana kita? Nah, sebenarnya kita bisa memahaminya kalau toleransi beragama itu penting, meskipun tidak usah dikeluarkan juga, semua sudah tahu toleransi itu bagaimana. Toh semua orang beragama lain, karena di Indonesia ada Bhinneka Tunggal Ika, jadi antar umat beragama sudah ada toleransi, tidak perlu digembor-gemborkan. Sebenarnya sudah pada tahu. Cuma di sini saya tidak membahas tentang toleransi beragama. Saya hanya menekankan bahwa kalau kita mengetahui atau membaca informasi itu dibudayakan dengan penuh, dengan teliti agar tidak gagal paham dan menimbulkan provokasi. Seperti itu saja video ini saya buat. Saya bukan orang yang agamis juga, bukan orang birokrasi. Saya hanya ingin membudayakan bahwa informasi itu penting, gitu aja. Tapi dibaca dengan penuh, bukan sepotong-potong. Terima kasih. Sudah waktunya masuk adzan maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.